Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mursal Aziz. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang dan saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Aduh, bagaimana cara menghidupkan komputer ini ya? Kenapa, Rafa? Enggak Pak, ini kan Rafa mau mencoba menghidupkan komputer. Namun karena Rafa di rumah menggunakan laptop, Rafa tidak tahu cara menghidupkannya Pak. Jadi gimana ya? Oke, untuk menghidupkan komputer ini, itu ada tahapan-tahapannya, Rafa. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu masuk ke dalam teks prosedur. Jadi, tujuan teks prosedur untuk peserta didik itu pertama, untuk memberikan informasi kepada peserta didik agar bisa mengikuti aktivitas yang ingin dilakukannya. Kedua, untuk mengembangkan literasinya. Dan ketiga, untuk berpikir kritis kepada peserta didik. Mari kita belajar teks prosedur. Baiklah, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Teks prosedur ini materi di kelas 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, bahwa teks prosedur itu adalah suatu proses kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk menyelesaikan suatu tujuan agar pembaca bisa mengikuti aturan sesuai dengan pedomannya. Lalu, di dalam teks prosedur ini mempunyai dua sifat. Yang pertama, bersifat imperatif. Kedua, bersifat universal. Bersifat imperatif itu bersifat perintah atau membujuk atau mempengaruhi orang lain. Kedua, bersifat universal. Universal ini semua orang bisa mengikuti arahannya. Adapun tujuan dalam teks prosedur ini yaitu agar pembaca bisa mengikuti arahan atau penunjuk menggunakan metode secara detail. Lalu di dalam teks prosedur ini mempunyai struktur. Yang pertama ada judul, kedua ada kata pengantar, ketiga ada tujuan, keempat ada alat dan bahan, kelima ada langkah-langkah, keenam ada penutup. Di dalam teks prosedur ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini bersubjek, sedang atau melakukan sesuatu, berimbuhan, me dan berpola SPOK atau SPK. Contohnya, Budi sedang memotong bawang di dapur. Lalu ciri-ciri yang kedua itu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah atau kalimat membujuk. Contohnya, potonglah bawang itu dengan rapi. Diamkan bawang itu selama 1 jam di air yang mendidih. Contoh seperti itu. Lalu yang ketiga itu adanya tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas sesuai dengan arahannya. Baiklah, di dalam teks prosedur ini mempunyai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ini ada 5. Yang pertama ada kalimat. Kalimat ini dibagi 3. Ada kalimat imperatif, kedua ada kalimat deklaratif, ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat imperatif ini kalimat perintah. Kedua ada kalimat deklaratif. Deklaratif ini kalimat untuk menyampaikan suatu informasi. Ketiga ada kalimat interrogatif. Interrogatif itu kalimat pertanyaan. Lalu dalam teks prosedur ini kaidah kebahasaan yang kedua itu ada konjungsi. Konjungsi ini dibagi 2. Ada konjungsi persyaratan, kedua ada konjungsi temporal. Persyaratan ini kata kuncinya jika, andai. Lalu ada konjungsi temporal. Berarti temporal ini berarti menanyakan waktu. Contohnya, setelah itu selanjutnya lalu ada numeralia. Numeralia dalam teks prosedur ini dibagi 2. Ada numeralia urutan, kedua ada numeralia kuantitas. Urutan ini berarti tahapan-tahapan. Itu contohnya tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Lalu ada numeralia kuantitas. Kuantitas ini berarti menanyakan kata kuncinya itu durasi waktu. Contohnya, diamkan air itu selama 1 jam. Lalu ada pronomina. Pronomina ini ada 2. Ada pronomina petunjuk, kedua ada pronomina personal. Pronomina petunjuk itu kata kuncinya ini, itu. Sedangkan pronomina personal itu kata kuncinya saya, kalian, kami. Lalu ada verba. Verba ini dibagi 2. Ada verba material, kedua ada verba tingkah laku. Verba material ini suatu tindakan untuk melakukan sesuatu yang terlihat. Contohnya memasak, memotong, melakukan sesuatu aktivitas yang terlihat. Lalu ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku ini suatu tindakan yang tidak terlihat. Contohnya memahami, memikirkan, mencintai, mengagumi, seperti itu. Lalu di dalam teks prosedur ini mempunyai jenis-jenisnya. Ada 3 jenis dalam teks prosedur. Ada jenis teks prosedur kompleks, ada protokol, ada sederhana. Kompleks ini tahapan-tahapannya itu banyak, lebih dari 4 tahapan, dan tahapan-tahapannya itu tidak boleh diganggu gugat.
Contohnya cara membuat akun Facebook, cara membuat akun Instagram, cara membuat SIM. Nah, itu tahapan-tahapan dalam teks prosedur kompleks banyak lagi ya. Lalu ada teks prosedur protokol. Nah, protokol ini kebalikannya, tahapan-tahapannya tuh boleh diacak, tapi hasil akhirnya tuh harus sama gitu. Contohnya cara masak mie goreng gitu. Kalau masak mie goreng kan terserah kita mau manasin airnya dulu atau mau mengaduk bumbunya dulu, terserah, yang penting hasil akhirnya tuh sama gitu. Lalu ada teks prosedur sederhana. Nah, sederhana ini berarti sederhana ya, simple. Berarti 2-4 tahapan. Contohnya cara menghidupkan kipas angin, cara mematikan kipas angin, cara menghidupkan televisi, cara mematikan televisi. Baiklah, jadi manfaat dalam teks prosedur ini terhadap peserta didik itu agar peserta didik bisa mengikuti aktivitas sesuai yang ingin diharapkannya. Bagaimana Rafa? Sudah bisa menghidupkan komputernya? Sudah Pak, berkat teks prosedur saya bisa menghidupkan komputer ini kembali Pak. Oke, jangan lupa matikan komputer ini ya. Ya Pak. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.